1. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang A. Hakikat makhluk hidup dan kehidupan, B. Materi dan perubahan materi yang melibatkan energi, C. Perubahan energi panas dan energi listrik, D. Reaksi-reaksi pada tubuh makhluk hidup dalam metabolis, E. Benda-benda selain makhluk hidup. Ilmu kimia mempelajari tentang sifat-sifat, struktur, komposisi, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan model atom dari A. Dalton, B. Thomson, C. Rutherford, D. Niels Bohr, E. Albert Einstein. Pada akhir abad ke-19, J.J. Thomson menemukan elektron dan mengusulkan model plum pudding. Ia menganggap atom sebagai bola positif dengan elektron tersebar di dalamnya seperti kismis dalam kue. 3. Jumlah proton, P, neutron, N, dan elektron, E, pada kation adalah AP13, N27, E13, BP13, N14, E13, CP13, N14, E10, DP13, N14, E16, EP10, N14, E13. Nomor massa 27, nomor atom 13, P nomor atom 13, N nomor massa dikurang nomor atom, 27 dikurang 13 sama dengan 14, E nomor atom dikurang 3, 13 dikurang 3 sama dengan 10. 4. Pernyataan berikut yang merupakan konsep elektrolit adalah A. Zat yang dalam bentuk larutan terurai menjadi ion-ion, B. Zat yang dalam bentuk larutan terurai menjadi molekul-molekul, C. Zat yang dalam bentuk larutan tidak dapat menghantarkan arus listrik, D. Zat yang dalam bentuk larutan terurai menjadi atom, E. Zat yang dalam bentuk padat dapat menghantarkan arus listrik. Konsep elektrolit merujuk pada zat yang dalam bentuk larutan dapat menghantarkan arus listrik, karena terurai menjadi ion-ion. Ion-ion ini bergerak bebas dalam larutan dan memungkinkan aliran listrik. 4. Larutan elektrolit berikut yang mempunyai ikatan kovalen adalah AHCl, BCaCl2, CnACl, DKCl, EMgCl2. HCl, asam klorida, memiliki ikatan kovalen antara atom hidrogen, H, dan atom klor, Cl. Ketika dilarutkan dalam air, HCl terionisasi menjadi ion H+ dan Cl-, sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Namun, dalam bentuk molekulnya, HCl memiliki ikatan kovalen. 6. Perhatikan data berikut. Berdasarkan data di atas, letak unsur tersebut secara berurutan dari kiri ke kanan adalah AOPQRS, BROQPS, CSROQP, DSPQOR, ESRQPO. Elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik pasangan elektron dalam ikatan kimia. Unsur dengan elektronegativitas yang lebih tinggi cenderung berada di kanan dan atas dalam tabel periodik, sedangkan unsur dengan elektronegativitas yang lebih rendah cenderung berada di kiri dan bawah. Berdasarkan data elektronegativitas, urutan unsur dari yang elektronegativitasnya paling rendah ke yang paling tinggi adalah SPQOR. 7. Massa zat sebelum dan setelah reaksi tetap adalah pernyataan dari A. Antoine Laurent Lavoisier, B. Albert Einstein, C. John Dalton, D. John Jacob Berzelius, E. Joseph Louis Proust.
Pernyataan massa zat sebelum dan setelah reaksi tetap adalah prinsip dasar dari hukum kekekalan massa. Hukum ini menyatakan bahwa massa total zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia tidak berubah sebelum dan sesudah reaksi. Prinsip ini pertama kali diusulkan oleh Antoine Laurent Lavoisier. Lavoisier dikenal sebagai "Bapak Kimia Modern" dan terkenal dengan eksperimen-eksperimen yang membuktikan bahwa massa tidak hilang atau diciptakan dalam reaksi kimia, melainkan tetap konstan. 8. Koefisien reaksi dalam persamaan reaksi kimia setara merupakan perbandingan jumlah A massa, B volume dan massa, C mol, D berat, E persen. Koefisien dalam persamaan reaksi kimia yang setara merupakan perbandingan jumlah mol. Koefisien dalam persamaan reaksi kimia menunjukkan jumlah mol dari masing-masing zat yang bereaksi dan dihasilkan dalam reaksi. Dengan menyeimbangkan persamaan reaksi, kita memastikan bahwa jumlah mol atom dari setiap unsur yang masuk sama dengan jumlah mol atom dari unsur tersebut yang keluar, sesuai dengan hukum kekekalan massa. 9. Perhatikan gambar Lewis berikut, ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, E5. Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan kovalen yang terbentuk dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Ikatan kovalen koordinasi pada gambar ditunjukkan oleh nomor 1, karena terdapat satu pasang elektron ikatan dari atom N yang digunakan bersama dengan atom H. 10 tabel berikut menunjukkan sifat-sifat senyawa Ki dan R. Dari data tersebut, ikatan yang terdapat dalam senyawa Ki dan R adalah A kovalen polar dan ion, B kovalen nonpolar dan kovalen polar, C kovalen koordinasi dan ion, D kovalen nonpolar dan hidrogen, E kovalen nonpolar dan ion. Ikatan kimia memengaruhi sifat fisis dari senyawa. Sifat senyawa ion antara lain sebagai berikut, memiliki titik didih dan titik leleh tinggi, lelehan dan larutannya dapat menghantarkan listrik. Sifat senyawa kovalen polar antara lain sebagai berikut, memiliki titik didih dan titik leleh rendah, lelehannya tidak dapat menghantarkan listrik, larutannya dapat menghantarkan listrik. Sifat senyawa kovalen nonpolar antara lain sebagai berikut, memiliki titik didih dan titik leleh rendah, lelehan dan larutannya tidak dapat menghantarkan listrik. Maka, dapat disimpulkan bahwa senyawa Ki merupakan senyawa kovalen polar dan senyawa R merupakan senyawa ion. 11. Perhatikan data hasil uji daya hantar listrik terhadap beberapa larutan berikut. Berdasarkan data tersebut pasangan larutan yang memiliki derajat ionisasi 0 ditunjukkan pada larutan A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 5, E4 dan 5. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan tidak adanya ion-ion di dalam larutannya. Suatu senyawa non-elektrolit di dalam larutannya tidak akan terionisasi, derajat ionisasi 0, sehingga tidak ada ion-ion di dalam larutannya. Jika diuji dengan alat uji daya hantar listrik maka tidak akan dihasilkan nyala lampu dan tidak ada gelembung gas pada elektroda. Berdasarkan tabel hasil percobaan, data yang menunjukkan ciri-ciri larutan non-elektrolit, derajat ionisasi 0, adalah data nomor 1 dan 2. 12. Suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik apabila mengandung A elektron yang bergerak bebas, B senyawa nonpolar, C udara yang sedikit terlarut, D senyawa yang tidak larut, E ion-ion yang bergerak bebas.
Suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik apabila mengandung ion yang bergerak bebas. Ion tersebut dapat menghantarkan arus listrik. 13. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar di atas, yang termasuk larutan non-elektrolit dan elektrolit lemah adalah larutan nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4, E3 dan 5. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Pengujian terhadap uji coba nyala lampu adalah tidak menghasilkan gelembung gas dan lampu tidak menyala. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, akan tetapi pengujian terhadap uji coba nyala lampu adalah menghasilkan gelembung gas sedikit dan nyala lampu redup. Berdasarkan gambar yang sesuai dengan keterangan di atas, larutan non-elektrolit ditunjukkan gambar nomor 2, dan yang termasuk larutan elektrolit lemah ditunjukkan gambar nomor 4. 14. Di antara bahan berikut, 1. Gula, 2. Garam, 3. Cuka, 4. Urea, 5. Pemutih. Yang dapat menghantarkan listrik adalah nomor A1, 2 dan 3, B1, 3 dan 5, C2, 3 dan 5, D1, 4 dan 5, E2, 3 dan 4. Bahan yang dapat menghantarkan listrik adalah bahan yang mengandung ion yang dapat bergerak bebas. Di antara bahan-bahan yang disebutkan, 1 gula, sukrosa, adalah senyawa kovalen yang tidak menghantarkan listrik, 2 garam, natrium klorida, adalah senyawa ionik yang menghantarkan listrik ketika larut dalam air, 3 cuka, asam asetat, adalah asam lemah yang dapat menghantarkan listrik meskipun lemah. 4 urea adalah senyawa kovalen yang tidak menghantarkan listrik, 5 pemutih, biasanya mengandung natrium hipoklorit, adalah senyawa ionik yang menghantarkan listrik. 15. Pernyataan berikut yang sesuai dengan peristiwa oksidasi adalah peristiwa A. Penangkapan elektron, B. Pelepasan oksigen, C. Penambahan muatan negatif, D. Pengurangan muatan positif, E. Kenaikan bilangan oksidasi. Oksidasi adalah peristiwa di mana suatu atom, ion, atau molekul melepaskan elektron. Hal ini menyebabkan kenaikan bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami oksidasi. 16. Perhatikan beberapa persamaan reaksi berikut ini. Persamaan reaksi yang merupakan reaksi oksidasi terdapat pada nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Pada reaksi nomor 2, terjadi kenaikan bilox dari Mg dengan nilai 0, berubah menjadi plus 2 pada Mg plus 2. Kemudian reaksi nomor 3 di mana Mn naik dari plus 4 pada MnO2 menjadi plus 7 pada MnO4-. 17. Perhatikan beberapa aplikasi kimia dalam kehidupan berikut ini. 1. Bichlean sebagai pemutih pakaian. 2. Tawas untuk menjernihkan air. 3. Penyulingan untuk memisahkan bahan. 4. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Aplikasi yang di dalamnya terdapat reaksi oksidasi reduksi adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 3, E2 dan 4. Baiklin sebagai pemutih pakaian. Dalam proses pemutihan, zat pemutih seperti cairan pemutih atau oksigen aktif dapat terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi dengan zat warna atau zat yang ingin dihilangkan. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah reaksi kimia di mana tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen.
Dalam proses ini, air dioksidasi menjadi oksigen, sementara karbon dioksida direduksi menjadi glukosa. 18. Berikut disajikan rumus senyawa dan namanya. Pasangan yang sesuai terletak pada nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 5, E3 dan 4. Aluminium oksida, bukan dialuminium trioksida. Natrium nitrat, benar. Kalsium hidroksida, bukan kalium hidroksida. Diklorin monoksida, bukan dikloroksida. Barium oksida, benar. Dari penjelasan di atas, pasangan yang sesuai adalah 2 dan 5. 19. Senyawa dengan rumus AuCl memiliki nama A emas klorida, B emas 1 klorida, C emas monoklorida, D antimon klorida, E antimon monoklorida. Emas memiliki beberapa bilangan oksidasi yang mungkin, termasuk plus 1 dan plus 3. Dalam hal ini, karena klorida biasanya memiliki bilangan oksidasi min 1, maka jika kita asumsikan Au memiliki bilangan oksidasi plus 1, emas 1, maka senyawa ini akan dinamai sebagai emas 1 klorida. 20 monoksidia dan uap air. Penulisan persamaan reaksi yang tepat untuk pernyataan berikut adalah untuk menuliskan persamaan reaksi yang tepat dari pernyataan, monoksidia dan uap air, kita perlu mengetahui bahwa reaksi tersebut melibatkan amonia, NH3, dan oksigen, O2, yang menghasilkan nitrogen monoksida, NO, dan air, H2O. Reaksi kimianya adalah NH3 plus O2 menjadi NO plus H2O.